Indonesia tersedia dan dapat dijumpai saat bulan Ramadan tiba. Sama seperti Ramadan, kuliner-kuliner ini kedatangannya juga dinantikan dan menjadi favorit bagi masyarakat sekitar. Apa saja makanan khas yang dapat ditemui setahun sekali ini? Di daerah Binjai, Sumatera Utara, khususnya warga suku Mandailing dan Tapanuli Utara, memiliki panganan khas yang hanya ditemui saat Ramadan, yakni pakat. Pakat adalah batang rotan paling pucuk dari rotan yang masih muda. Pakat atau rotan muda cukup dibakar hingga matang, kemudian dibuang kulit luarnya, lalu disantap dengan nasi sebagai lalapan. Memakan pakat dipercaya dapat mengembalikan tenaga usai berpuasa seharian penuh. Selain untuk berbuka puasa, warga suku Mandailing dan Tapanuli Selatan di Sumatera Utara kerap memakan pakat ini saat makan malam atau untuk sahur. Di Semarang, Jawa Tengah terdapat tradisi kuno warisan leluhur dan sudah berusia lebih dari 2,5 abad, yakni bubur India. Bubur ini biasanya disajikan pada zaman masjid tua di kawasan Pekojan, Semarang setiap menjelang waktu berbuka puasa. Bubur India dibuat dari beras, santan, daun serai, garam, jahe, bawang merah, bawang putih, serta daun pandan untuk bau penyedapnya. Biasanya 1 jam sebelum waktu berbuka tiba, bubur mulai disiapkan untuk disajikan. Bubur India disajikan dengan sayur terik, tahu, dan ayam. Tradisi bubur India ini sendiri sebenarnya bermakna syiar Islam untuk kaum muslim. Dahulu sajian ini diperuntukkan bagi para musyafir yang sedang mampir beristirahat di masjid ini. Saat bulan Ramadan tiba, terdapat tradisi tahunan pasar makanan dan jajanan tradisional yang digelar di halaman Masjid Al-Mutakin, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, atau sering disebut warga dengan tradisi megengan. Para warga selalu memadati dan berburu makanan khas yang ada pada saat tradisi tersebut. Makanan yang selalu laris adalah telur mimi. Makanan tradisional berbahan telur ikan mimi dan diberi bumbu parutan kelapa ini menjadi khas karena hanya bisa dijumpai menjelang bulan Ramadan dan tidak dijual pada hari-hari lainnya. Cara penyajiannya pun khas. Telur ikan mimi dikerok dari cangkang, kemudian dicampur parutan kelapa muda yang sudah diberi bumbu. Menyantap telur mimi seakan menjadi menu wajib sebelum memasuki bulan puasa. Bagi warga Serang dan sekitarnya, ada makanan khas yang menjadi favorit dan paling banyak dicari saat Ramadan tiba, yakni ketan bintul. Menurut leluhur, ketan bintul ini merupakan makanan favorit Sultan Maulana Hasanuddin, seorang pangeran panutan masyarakat Kerajaan Banten saat itu. Dan salah satu ketan bintul yang cukup tersohor di Serang adalah ketan bintul produksi Pak Mamat. Kali ini tim On The Spot akan mengajak pemirsa untuk mencoba sajian khas warga Serang, Banten. Nah, pemirsa, sekarang Robi sudah sampai di Pasar Lama Serang dan di sini saya mau nyari makanan yang memang khasnya Banten dan cuma ada di bulan Ramadan, yaitu ketan bintul. Nah, katanya di sini paling happening dan orangnya ada di sana tuh paling terkenal. Saya masih cari-cari sih. Langsung berangkat yuk. Let's go. Bu, Bang Mamat yang mana? Bang Mamat? Hihi. Oh, ayo. Permisi. Ini Bang Mamat, betul? Ya. Ini anaknya. Oh, anaknya. Saya Robi. Jadi ini namanya ketan bintul nih ya. Ini ketan putih. Nah, terus jadi ini yang katanya pakai apa namanya? Bumbu rendang Empal. Oh, empal. Jadi ini cuman ada pas lagi bulan Ramadan doang, Bang? Iya. Kenapa begitu? Karena Bapak Sultan itu orang tua sih khas pembukaannya itu untuk ketan bintul. Oh, memang favoritnya Sultan begitu ya. Jadi apa nggak bukan karena ada apa-apa mali gitu di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan jual ketan bintul nggak? Enggak juga sih. Enggak juga. Terus kenapa nggak dijual aja Bang di luar dari bulan Ramadan? Iya, maksudnya buat bulan puasa aja gitu. Karena khasnya dari Serangnya. Gitu ya Bang ya. Puasa penuh semua dengan ketan bintul. Penuh nih ya. Kalau apalagi kalau lagi mau nyore-nyore gini ya, penuh banget ya.
Jadi kalau sehari berapa Ge penghasilannya Ge? Oh, ini satu loyang ini, tempe ini, 34-an loh. 34-an? Iya, jadi, 34 satu tempayan nasi ini ya, pokoknya ini 34. 34 bungkus. Jadi semuanya ada 25 tempayan. 25 tempayan terjual setiap harinya. Bang, ini kalau jualan berarti dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, jam 2 siang? Iya, sampai maghrib. Tapi kalau masakannya tiap hari ganti terus ya? Kalau masakan ya begini aja menunya. Enggak, maksud Robi nggak ada angetan kan? Jadi kalau ini setiap malam masak baru gitu, nggak ada angetan. Iya. Jadi kalau misalkan sehari itu berapa Bang yang ini? Dagingnya? Untuk daging 80-an. 80 kilo. Ketan bintul merupakan panganan berbahan beras ketan putih yang telah masak, kemudian ditumbuk hingga adonan menjadi padat dan kenyal. Beras ketan yang sudah ditumbuk tadi kemudian dikukus dengan santan kental dan beragam rempah. Setelah matang, ketan kemudian dipindahkan ke dalam wadah tetampah. Ketan bintul ini disajikan dengan serundeng atau kelapa parut yang telah disangrai selama 3 jam. Dan untuk menambah kelezatan, ketan bintul biasanya disajikan dengan kuah rendang dapi sapi atau oleh warga Serang disebut dengan empal daging. Untuk penyajiannya, ketan ini akan dipotong kecil-kecil, kemudian ditaburi serundeng. Tak lupa daging dan kuah dari empal. Setiap harinya, kios ketan bintul Pak Mamat selalu diserbu warga Serang yang mencari makanan untuk berbuka puasa. Bang Dini, ini saya kan ada kru, udah 1, 2, 3, 4, 5. Saya minta 10 deh ya, bisa ya Bang dibungkus ya? Karena nanti saya pengen coba makannya nih. Ini satu porsi 25.000, tapi mah kayaknya sampai sahur juga udah kenyang ini ya. Gak perlu makan lagi ya Bu. Kalau udah buka pakai ini, makan malam lagi? Enggak, langsung kenyang. Ini dikasih diskon. Wih, dapet diskon, baik banget. Diskon lagi dong, apakah dibawa pulang? Ini bisa dibawa pulang? Nggak boleh. Ya udah deh. Saya mau nyari bukaan juga Bang, yang lain minuman. Masjid Agung, jadi arahnya ke lurus. Ya, sini belok kanan, terus belok kanan kembali di seputar sini. Masjid Agung ramai juga Ibu. Ya udah, saya nggak sabar ke Masjid Agung sekarang, pengen nyari minumannya juga. Siapa tahu ketemu apa di sana. Langsung berangkat ya. Kita pamitan ya. Mari, assalamualaikum semua. Mari teh. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Tim On The Spot bersama Robi Purba bergerak menuju Masjid Agung Serang untuk mencari minuman segar sebagai menu berbuka. La ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pemirsa, Robi sudah sampai di Masjid Agung At-Taurah Serang, dan di sini di pelataran atau parkirannya digelar bazar Ramadan yang bisa mendatangkan ribuan orang. Saya kesini mau cari jodoh dari ketan bintul saya. Sudah siap? Let's go. Es kopi, nggak ada kopi. Wah. Akhirnya. Assalamualaikum. Ini saya cari-cari dari tadi. Ya Allah, Pak, pesanin 1, 2, 3 semua dibuatin ya. Pakai es semuanya, white coffee-nya. Luwak white coffee, yang original saya suka mocha. Itu yang apa? Yang vanilla kan? Oh, yang karamel, siap. Yang karamel 1. Nah, terus dibuatin pakai es ya. Saya tunggu di belakang boleh? Give thanks to Allah. 3 menit lagi kayaknya lama banget ya. Pak, kopinya udah standby Pak. Siap. Ya boleh Pak. 5 ya Pak. Ya.
Ini Robi sama teman Robi nih, ada Mas Heru di sini, ada Kak juga, ada Mas. Makasih Kang. Terima kasih Pak. Give thanks to Allah, Allahu Ghafur, Allahu Rahim. Suara aja Pak. Iya. Alhamdulillah. Kita buka dulu puasa, kita berbuka puasa dulu Pak, doa dulu. Akhirnya, ya Allah, alhamdulillah. Selamat berbuka. Mas Heru, Mas Ruin, buka-buka. Saya mau cicipin dulu sekarang pemirsa, rasanya seperti apa. Akhirnya tim. Ayo Pak, mangga loh Pak. Mas Heru sama Mas Ruin, ya hajar atuh, hajar. Nih, coba cobain piring berdua, weh. Allahu yuhibbul muhsinin. Enak banget. Bukan. Kalau lebaran duluan, Pak. Rasanya. Jadi, ini ketan putihnya memang kenyal, tapi dagingnya tadi di warungnya Bang Mamat tuh, ini lembut banget. Banyak banget tadi Pak. Yang pasar lama. Iya, di pasar lama tadi. Nah ini, tadi buka puasanya, ini kan ngomongin soal kopi tadi, emang enak banget ya. Tahu nggak tadi yang diminum mereknya apa? Kopi luwak karamel. Saya. Wih, Bapak saya. Luwak white coffee betul Mas Heru. Punya Bapak rasa apa tadi? Karamel. Wih, tahu. Punya Pak Heru? Apa itu? Mocha Rose. Punya Mas Dwi? French Vanilla. Ih, cakep semua banget ya. Ayo, punya kamu apa? Oh, ngerti semua ya. Ini punya Robi juga karamel. Emang seger banget kalau misalkan buka puasa pakai luwak white coffee seperti ini dan bikin makanan khas seperti apa namanya Ketan bintul ini makin lengkap rasanya, makin nikmat rasanya, dan yang jelas nih kalau buka puasa ini emang segar banget nih. Nah tapi nih kalau tadi kan banyak tuh di belakang ya. Semua jual di rumah banyak banget nih. Nah ini kalau misalkan ngomong soal luwak white coffee itu memang kan rasanya sekarang banyak nih, ada yang selain original nih, ada juga tadi French Vanilla, Mocha Rose dan juga karamel. Nah itu kalau misalkan kita bikin ice seperti ini lebih enak Pak. Di rumah buka puasa pakai ini nggak? Insya Allah. Insya Allah ya. Tapi ingat kalau misalkan pilih atau mungkin minum luwak white coffee, nih harus yang seperti ini, jangan salah, yang ada gambar twing luwaknya. Oh, kelihatan nggak? Nih, hanya luwak white coffee, kopi putih pertama di Indonesia yang menjadi pilihan keluarga. Dan saksikan terus On The Spot edisi spesial kuliner Ramadan bersama luwak white coffee, emang pas untuk berbuka puasa. Sekarang kita lanjutin lagi Pak, habis itu Pak. Don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah.